Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Di kesempatan kali ini saya akan memberikan kumpulan video presentasi dari kelas yang paling lengkap, paling cepat ngumpulin, tapi juga paling ribut ya. Kelas 10 MIPA 5. Nah, sebelum Anda menyaksikan video kumpulan videonya, jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe ya untuk mendukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faisal Imam Prasetyo Center, vlog bersama untuk berbagi, belajar, dan berkarya. Jangan lupa like, subscribe, share and comment, serta nyalakan tombol notifikasinya. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang primer kotor, primer bersih, dan primer sekunder. Nah, untuk pengertian produksi primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen mengubah energi cahaya matahari ke energi kimia dalam bentuk bahan organik, misalnya glukosa, amilum, atau karbohidrat yang disimpan di tubuh melalui proses fotosintesis. Nah, produktivitas primer itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama produktivitas primer kotor atau PPK, dan yang kedua produktivitas primer bersih, yaitu PPB. Nah, untuk yang pertama adalah produktivitas primer kotor atau PPK adalah seluruh bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada organisme fotoautotrof. Nah, kurang lebih 20% dari PPK digunakan oleh organisme fotoautotrof untuk yang pertama respirasi, tumbuhan, dan berkembang. Nah, untuk yang kedua adalah produktivitas primer bersih. Produktivitas primer bersih atau PBB adalah sisa produktivitas energi primer kotor yang baru disimpan. Nah, untuk selanjutnya yaitu produktivitas sekunder atau PS adalah kecepatan organisme heterotrof mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi energi kimia baru di dalam tubuhnya. Perbandingan produktivitas primer bersih antara trofik dan trofik-trofik di atasnya dinamakan efisiensi ekologi. Diperkirakan hanya 10% energi yang dapat ditransfer sebagai biomasa dari trofik sebelumnya ke trofik sesudahnya. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selanjutnya kita akan bahas rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi, apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah suatu proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme pada urutan tertentu, yaitu mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Lalu, tingkatan-tingkatan dalam rantai makanan disebut tingkatan trofik. Jadi, ada beberapa tingkatan nih. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan produsen. Tingkatan produsen itu, kenapa disebut produsen? Karena mereka dapat menghasilkan zat makanan sendiri yang biasanya ditempati oleh tumbuhan. Kayak gini guys. Nah, ini tingkat trofik pertama. Tingkat trofik yang kedua adalah konsumen primer atau konsumen satu yang biasa diisi oleh hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Tingkat trofik yang ketiga yaitu konsumen sekunder atau konsumen dua yang biasa diisi oleh hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Lalu, tingkat trofik yang terakhir atau tingkat trofik puncak disebut dengan konsumen 3, maaf guys. Yang biasa diisi oleh hewan
omnivora atau hewan pemakan segala. Contohnya di sini aku punya rantai makanan pada sawah. Jadi yang pertama di sini ada produsennya itu padi, lalu dimakan oleh konsumen satu yaitu tikus, lalu dimakan oleh konsumen dua yaitu ular, lalu dimakan oleh konsumen tiga yaitu elang, lalu dia mati dan menjadi pengurai atau dekomposer. Nah, bagaimana jika rantai makanan itu terputus? Nah, kalau rantai makanan itu terputus, maka akan terganggu siklus ekosistemnya, di mana bila makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup yang sudah punah, maka makhluk hidup tersebut akan terancam punah pula karena tidak dapat bertahan hidup. Nah, selanjutnya bagaimana dengan jaring-jaring makanan? Nah, di sini aku punya jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan adalah sekumpulan atau gabungan rantai makanan yang berhubungan dan dikombinasikan tumpang tindih pada suatu ekosistem. Jadi perbedaannya adalah rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan dan jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan. Jaring-jaring makanan ini disebut juga sistem sumber daya konsumen. Jadi gimana guys? Udah paham belum? Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang daur ulang karbon dan oksigen. Nah, apa itu daur ulang karbon dan oksigen? Daur ulang karbon dan oksigen yaitu salah satu proses pertukaran dan perubahan secara terus-menerus antara oksigen O2 dengan karbon monoksida CO atau karbon dioksida CO2 melalui proses fotosintesis. Nah, apa penyebab daur ulang karbon dan oksigen ini? Penyebabnya yaitu karena adanya produktivitas akan karbon monoksida dan karbon dioksida yang berasal dari yang pertama respirasi atau pernafasan yang dilakukan oleh manusia maupun hewan yang menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan maupun mesin bermotor yang menghasilkan karbon monoksida. Yang ketiga, pembakaran hutan yang menghasilkan banyak asap dan lain-lain. Nah, bagaimana proses terjadinya daur karbon dan oksigen ini? Nah, proses terjadinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses fotosintesis tumbuhan dan alga yang menyerap CO2 dan menghasilkan O2 yang dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua, oksigen ini kemudian dihirup oleh manusia dan hewan melalui proses respirasi atau pernafasan. Yang ketiga, oksigen oleh manusia akan digunakan sebagai bahan bakar sari makanan dalam proses metabolisme dalam tubuh masing-masing. Yang keempat, metabolisme manusia dan hewan menghasilkan CO2 yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Yang kelima, aktivitas industri juga dapat bekerja saat oksigen tersedia dan menghasilkan CO2 sebagai limbah industri. Nah, yang keenam, senyawa hasil respirasi dan pembakaran adalah CO2 dan H2O. Kedua zat ini kemudian akan diserap kembali oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Yang ketujuh, daur ini akan terjadi secara berulang kali dan akhirnya terproses fotosintesis. Yang ketujuh, daur ini akan terjadi secara berulang kali dan akhirnya terbentuklah daur karbon dan oksigen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya diberi tugas untuk menjelaskan daur sulfur. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safira Dinandia Putri dari kelas 10 IPA 5.
Sebelum mempelajari daur hidup sulfur, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih sulfur itu. Ya, jadi sulfur memiliki nama lain belerang. Kebanyakan dari kita sering mendengarnya yaitu belerang, bukan sulfur. Nah, pengertian sulfur itu adalah sulfur merupakan salah satu unsur kimia yang jika dalam tabel periodik unsur terletak pada nomor urut ke-16 serta dilambangkan dengan huruf S. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan yang ini lebih baik diketahui terlebih dahulu sebelum mempelajari daur hidup sulfur. Yang pertama, bentuk sulfur. Sulfur itu memiliki bentuk non-metal yang berwarna kuning seperti gambar tadi ya, pada bentuk aslinya serta tidak memiliki rasa dan bau. Yang kedua yaitu manfaat sulfur. Sulfur atau belerang ini merupakan unit terkecil dari protein yang baik untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Jadi sulfur ini membantu pertumbuhan pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu contohnya yaitu adalah dalam bentuk sulfat anorganik atau SO4 itu diperoleh oleh tumbuhan dari dalam tanah. Yang keempat yaitu adalah peranan tumbuhan yang mengandung sulfat organik, kemudian tumbuhan tersebut dimakan oleh hewan, maka otomatis sulfur pun akan berpindah ke tubuh hewan lewat rantai makanan. Jadi nanti sulfur ini berperan banyak dalam siklus daur hidup ini. Selanjutnya yaitu adalah pengertian daur sulfur lah. Nah, pengertian daur sulfur itu apa sih? Jadi pengertian daur sulfur atau daur belerang adalah proses perubahan belerang dari bentuk yang awalnya adalah hidrogen sulfida atau H2S berubah menjadi sulfur dioksida atau SO2 dan kembali lagi menjadi hidrogen sulfida. Jadi daurnya ada 3. Pertama hidrogen sulfida, yang kedua sulfur dioksida, dan yang ketiga kembali lagi ke hidrogen sulfida. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh daur hidup sulfur ya. Nah, seperti gambar tersebut, daur hidup sulfur itu pertama-tama diawali dari dalam tanah, yakni pada saat ion-ion sulfat diserap oleh akar dan metabolisme dan menjadi protein dalam tubuh pada tumbuhan. Jadi awalnya di dalam tanah itu terdapat sulfur-sulfur atau belerang-belerang. Nah, belerang-belerang ini yang tahapan pertama yaitu kan belerang itu terjadi diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi seperti gambar di sebelah kiri atau karena adanya industri batu bara yang menggunakan bahan bakar dari batu bara berupa gas SO2. Setelah itu, kemudian zat sulfur atau belerang naik ke udara dan membentuk awan, sehingga terjadilah hidrolisis air berupa H2SO4 dan akhirnya mengakibatkan terjadi kondensasi yang jika sudah penuh jika awan itu sudah penuh mungkin akan menurunkan hujan yang biasa dikenal dengan hujan asam. Jadi sulfur tadi bereaksi dengan air, setelah itu hujan airnya itu diserap oleh tanah. Nah, setelah hujan turun, maka hasil dari hujan tersebut akan digiring dibawa ke daratan kembali untuk diubah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan bagi tumbuhan. Jadi sulfur tadi diserap oleh tanah dan tumbuhan itu kan membutuhkan zat hara yang tumbuhan itu dapatkan dari dalam tanah, sehingga tumbuhan menyerap menggunakan akarnya. Nah, sulfur itu juga akan ikut diserap oleh tumbuhan. Jadi sulfur berpindah tempatnya ke tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya sulfur yang berupa bentuk, jadi nanti sulfurnya ini berubah bentuk tadi ya, berupa bentuk anorganik akan berpindah dari dalam tanah menuju ke dalam tubuh tumbuhan melalui penyerapan sulfat menggunakan akar.
Nah, selanjutnya tumbuhan biasanya itu tuh kan keseringan tumbuhan itu dimakan oleh hewan-hewan ya, seperti kalau di gambar itu seperti anjing, kelinci. Nah, anjing dan kelinci itu memakan tumbuhan yang tadinya tumbuhan itu juga mengandung sulfur. Jadi sulfur tersebut juga akan berpindah juga ke dalam tubuh hewan tersebut, yang pada gambar tersebut yaitu adalah anjing atau kelinci, anjing dan kelinci. Nah, anjing dan kelinci itu juga mengeluarkan zat sisa metabolisme sehingga menghasilkan feses dan masuk lagi ke dalam tanah melalui proses dekomposisi. Nah, pada proses ini dibantu oleh unsur organisme lain agar bisa menguraikan senyawa menjadi sebuah unsur kembali. Nah, apa sih mikroorganisme atau organisme lain yang membantu dalam proses transformasi? Yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, H2SO4 berupa bakteri sulfur tak berwarna, hijau dan ungu. Yang kedua, bakteri SO4 berupa reduksi sulfat anaerobik atau disebut juga bakteri desulfovibrio. Yang ketiga adalah H2SO4 berupa bakteri Ticobacilli. Yang keempat adalah S organik. Nah, berarti pada proses daur sulfur ini cuma bisa terjadi di darat saja dengan menggunakan bantuan bakteri, yaitu bakteri tersebut seperti bakteri Desulfamosulum dan Desulfibrio yang mereduksi sulfat sehingga berubah menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian bakteri autotrof aerob seperti Chromatium menggunakan senyawa H2S tersebut dan melepaskan sulfur serta oksigen. Oke, jadi seperti itu ya. Dari sulfur itu sulfur atau belerang itu didapatkan dari erupsi atau aktivitas industri yang menggunakan batu bara sehingga terjadi hujan asam, diserap di dalam tanah, tumbuhan menyerap zat hara yang mengandung sulfur tersebut, akhirnya sulfur itu berpindah pada zat sulfur itu berpindah pada tumbuhan dimakan oleh hewan sehingga sulfur berpindah pada hewan, kemudian pada hewan mengeluarkan kotoran sehingga terjadi proses dekomposisi dan dibantu bakteri-bakteri seperti itu seterusnya. Daur fosfor. Sebagian besar fosfat berasal dari pelapukan batuan fosfor. Batuan tersebut lapuk oleh perubahan cuaca. Fosfat mengalir masuk ke dalam tanah. Tumbuhan mendapatkan kebutuhan fosfor dengan cara menyerap fosfat anorganik dari dalam tanah. Sementara hewan tidak dapat memanfaatkan fosfat anorganik ini secara langsung. Hewan hanya mampu menyerap fosfat anorganik dengan cara memakan tumbuhan melalui proses rantai makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, jasadnya akan terurai oleh dekomposer bakteri, menguraikan fosfat organik ini menjadi fosfat anorganik. Fosfat ini akan tersimpan ke dalam tanah dan diserap kembali oleh tumbuhan. Di dalam ekosistem air juga terdapat daur fosfor. Fosfor yang terlarut di dalam air diserap oleh ganggang dan tumbuhan air. Ikan-ikan mendapatkan fosfat melalui rantai makanan. Dekomposer kemudian menguraikan organisme air yang mati serta hasil ekskresinya menjadi fosfat anorganik. Fosfat yang terlarut di lautan dalam akan membentuk endapan fosfor. Endapan ini tidak dapat dimanfaatkan lagi karena tidak ada arus air di perairan dalam. Sementara itu, fosfat yang terlarut di perairan dangkal akan teraduk oleh arus air sehingga akan menyuburkan ekosistem. Ekosistem yang subur menjadi tempat hidup bagi banyak biota air. Di tempat-tempat tertentu terjadi penimbunan fosfat karena penumpukan kotoran burung guano. Burung guano adalah spesies burung yang memangsa ikan-ikan di laut. Jumlah kotorannya sangat berlimpah dan menggunung. Masyarakat biasanya menjadikannya pupuk. Pupuk guano adalah pupuk dengan kadar fosfat tinggi. Gerombolan burung guano merupakan salah satu faktor kembalinya fosfor dari perairan ke darat. Ini saya akan mempresentasikan tentang daur air atau siklus hidup air di muka bumi ini.
Tahu nggak sih, jumlah air di muka bumi ini selalu tetap, hanya saja fasenya yang berubah-ubah. Berikut adalah contoh gambar siklus hidup air. Yang pertama ialah transpirasi dan evaporasi. Evaporasi ialah penguapan dari air laut, sedangkan transpirasi penguapan dari fotosintesis tumbuhan. Penguapan tersebut membentuk gumpalan menyerupai awan yang disebut kondensasi. Dia bentuk seperti awan. Gumpalan awan tersebut berjalan tertiup angin dan jika sudah mencapai masa titik jenuh, maka dia akan hujan yang disebut presisipasi. Presisipasi ini dibagi 3, yaitu ada hujan air, hujan es, dan hujan salju. Air hujan tersebut turun ke bumi dan masuk ke dalam tanah yang disebut infiltrasi. Air di dalam tanah mengalir dan membentuk mata air yang disebut perkolasi. Nah, kalau airnya nggak masuk ke dalam tanah, terus kemana ya? Berarti ada air yang mengalir di permukaan tanah yang disebut runoff. Air tersebut mengalir hingga menuju sungai atau laut. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Daur nitrogen. Metabolisme nitrogen. Nitrogen adalah unsur yang paling berlimpah di atmosfer. Meskipun demikian, penggunaan pada bidang biologis sangatlah terbatas. Nitrogen merupakan unsur yang tidak reaktif, sehingga dalam penggunaan nitrogen pada makhluk hidup diperlukan berbagai proses, yaitu fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Siklus nitrogen secara khusus sangat dibutuhkan dalam ekologi karena ketersediaan nitrogen dapat mempengaruhi tingkat metabolisme nitrogen. Selain itu, terdapat pula denitrifikasi, yaitu proses pembentukan N2NO, N2O, dan NO2 dari NO3 oleh bakteri anaerobik yang berlangsung di dalam tanah yang penetrasi oksigennya terbatas, tergenang, padat, dan daerah dekat pemukiman tanah yang konsentrasi oksigennya rendah karena penggunaan yang cepat dalam oksidasi bahan organik. Daur nitrogen. Nitrogen hadir di lingkungan dalam berbagai bentuk kimia, termasuk nitrogen organik, amonium, nitrit, nitrat, dan gas nitrogen. Nitrogen organik dapat berupa organisme hidup atau humus, dan dalam produk antara dekomposisi bahan organik atau humus dibangun, proses siklus nitrogen mengubah nitrogen dari satu bentuk kimia lain. Banyak proses yang dilakukan oleh mikroba baik untuk menghasilkan energi atau menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Diagram tersebut menunjukkan bagaimana proses-proses cocok bersama untuk membentuk siklus nitrogen. Fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses alam, biologis, atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia. Mikroorganisme yang memfiksasi nitrogen tersebut diazotrof. Mikroorganisme ini memiliki enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan hidrogen dan nitrogen.
Reaksi untuk fiksasi nitrogen biologis ini dapat ditulis sebagai berikut. N2 plus 8H plus 8 ini menjadi 2NH3 plus H2. Asimilasi. Asimilasi merupakan penyerapan dan penggabungan dengan unsur lain membentuk zat baru dengan sifat baru. Senyawa nitrat diserap oleh tumbuhan mengalami proses asimilasi menjadi bahan penyusun organ pada tumbuhan. Tumbuhan sebagai produsen dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Nitrogen pada biomasa tumbuhan masuk ke dalam proses biokimia pada tumbuhan dan hewan. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa tetap dukung kami dengan like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Thank you.